Yo, selamat malam teman-teman dan sahabat. Udah lama nih nggak bikin konten, tapi ya perlulah bikin konten nih. Di sini saya mau kasih tahu berdasarkan pengalaman-pengalaman pribadi dan teman-teman yang lain, eh, bagaimana caranya mendapatkan fasilitas rawat inap menggunakan BPJS, ya kan? Seringnya kan sulit ya, sulit. Harus ke sana kemari, nunggu nggak ada kamar, nggak ada kamar, nggak ada kamar, bilangnya nggak ada kamar terus, ya. Nah, bagaimana caranya mendapatkannya? Nah, ini ikutin cara-caranya nih, ya. Dijamin deh, pasti dapat kamar. Yang pertama, ya. Yang pertama, kamu jangan bukan jangan, kamu lebih berpeluang besar mendapatkan kamar di RSUD. Ya, RSUD. Rumah sakit umum daerah dibanding rumah sakit swasta. Oh ya, maaf sebelumnya nih muka saya hijau nih karena efek cahaya nih. Efek dari apa namanya, aplikasi streamingnya di OBS nih sengaja dihijauin jadi keren-kerenan dah di 2023. Nah, cara pertama adalah kamu ke RSUD, jangan ke rumah sakit swasta. Rumah sakit swasta kan harus mikirin dong. Misalnya saya punya punya rumah sakit nih, saya rumah sakit swasta, saya punya rumah sakit. Saya harus mikirin biaya-biaya ini, biaya ini. Kalau saya terima banyak pasien BPJS kesehatan kan nggak nutup, nggak nutup ininya. Jadi biayanya nggak nutup, maksudnya uangnya nggak mencukupi. Jadi ada aturan atau ada aturan mainnya sendiri di rumah sakit swasta ya. Jadi jangan kita juga nggak boleh, oh kenapa begini-begini ya, namanya juga itu masing-masing lah swasta. Tapi kalau kamu mau berpeluang besar mendapatkan kamar, kamu harus ke rumah sakit umum daerah RSUD karena itu punya pemerintah, ya. Kamu harus diterima, pasien BPJS kesehatan itu harus diterima, ya. Ya mungkin ada main lah, ada oknum segala macam itu mah sebagian kecil deh, tapi umumnya ya kamu diterima. Kecuali kamarnya bener-bener penuh gitu ya, bener-bener penuh. Ya udah, cari RSUD yang lain. Peluang besar di RSUD. Yang kedua, andai kata kamu tetap mau ke rumah sakit swasta nih. Ah, mau di rumah sakit swasta aja karena dokternya di situ. Ya udah, berarti kalau memang bener-bener ada kamar, dikasih tahu ya udah ada kamar. Tapi kalau nggak ada kamar, kamu siap-siap naik kelas. Naik kelas berarti misalnya kamu kelas 3 ke kelas 2. Biasa ada selisih harga yang harus kamu bayar. Hati-hati ya. Lebih baik kalau memang keuangannya ini ya dari kelas 3 ke kelas 2 aja, jangan kelas 1. Karena biayanya cukup besar kalau kita naik dua tingkat gitu ya. Terus kalau kelas 2 naiknya ke kelas 1. Nggak bisa ke VIP. Pokoknya kelas 3 kelas 2 nggak bisa ke VIP. Kelas 1 bisa, ya. Turun kelas bisa. Jadi kalau kamu kelas 2 turun ke kelas 3 nih. Ya ke kelas 3. Ya nggak apa-apa. Atau kelas 1 turun ke kelas 2 ke kelas 3 ya nggak apa-apa. Nggak usah bayar. Pokoknya gratis fasilitas rawat inapnya. Ya, kalau kelas 3 turun kelas ya nggak bisa. Udah nggak ada kelas 4. Kelas 4 di mana, di kebon. Ya nggak ada ya. Jadi tetap semangat yang kelas 3. Pokoknya pertahankan terus, kalau bisa cari apa namanya, rawat inapnya di RSUD. Tapi kalau tetap mau di swasta ya paling naik kelas, ya. Naik kelas. Kita di sini nggak usah ngomongin oh kenapa begini, nggak usah. Karena ya itulah peraturan-peraturan yang dibikin yang bukan wewenang kita. Kita juga jangan ngomongin orang, nggak usah lah. Artinya nggak usah ngomongin kenapa begini kenapa begitu, nggak usah lah, nggak usah. Yang penting kita mendapatkan kamarnya, udah itu aja. Kalau kamu punya uang, kamu di kelas 3 kamu punya uang, ya naik kelas aja ke kelas 2 atau ke kelas 1. Kelas 2 juga begitu. Biasa kan kalau di rumah sakit swasta, oh penuh, 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 penuh. Kelas 2 penuh. Ya udah, naik ke kelas 1, bayar. Tapi kalau kamu bener-bener nggak punya uang, misalnya di kelas 2 nih, kamu nggak punya uang, nggak punya apa-apa lagi, nggak bisa dah. Ya udah, bilang aja turun kelas ke kelas 3. Semoga ada. Ya, itu cara kedua.
Cara kedua, kalau kita tetap di rumah sakit swasta berarti naik kelas atau turun kelas, ya. Nah, eh, yang ketiga, cara ketiga, kalau kamu tetap di rumah sakit swasta nih, ya, ini rumah sakit swasta, kamu mendapatkan fasilitas rawat inap, ada cara paling cepat, tapi ada tapinya. Ada tapinya nih, pengalaman pribadi nih. Kamu harus punya koneksi dokter di situ, atau enggak koneksi suster, perawat, tanya-tanya. Kadang juga ada beberapa, ini sih pengalaman, mungkin mungkin teman kali ya. Jadi susternya itu ya namanya juga oknum mungkin ya. Mereka bayar ke mereka gitu. Jadi kita bayar ke mereka sejumlah uang, kita dapat fasilitas rawat inap di kelas. Misalnya kita di kelas 3 nih. Tolong dong sus, gini-gini. Kita ngobrol aja. Kok kita nggak dapet nih, kira-kira ada nggak, bisa nggak gitu. Nah, biasanya mereka ya udah bayar bisa gini. Atau kamu punya koneksi dokter. Kalau kamu mau gratis nih ya, misalnya kamu di kelas 3 atau kelas 2 atau kelas 1. Di rumah sakit A nih, swasta. Nah, kamu punya kenalan dokter nggak? Atau minimal minimal si suster ya, suster jaga atau di situ. Punya nggak kenalan di situ? Biasanya si dokter ya. Nah, kalau dokter kamu tinggal kontak dia, tolong dong. Nah, mereka, saya sendiri nggak ngerti, mereka punya privilege sendiri ya. Nah, hak hak khusus mungkin ya. Jadi kalau kita bisa punya kenalan atau saudara kita dokter di situ enak. Kalau kita minta tolong ada kamar nggak, biasanya ada ya, biasanya ada disediain gitu. Jadi kita bisa ya nepotisme lah istilahnya. Ya kita punya kenalan, ya udah nepotisme. Ya nepotisme dalam hal positif ya, karena kita perlu untuk dirawat inap atau keluarga kita gitu ya. Jadi kita punya hubungan saudara misalnya, atau punya teman baik yang baik mau menolong kita. Nah, itu paling enak. Langsung akses cepat, pengalaman pengalaman saya begitu. Jadi ke sini nggak dapet kamar, ke situ nggak dapet kamar, ke sana nggak dapet kamar, ya udah. Oh, ada kenalan dokter, ya udah telepon langsung, foto kartu BPJS-nya, cek dipoto, udah langsung berangkat, udah siap sedia, ya udah langsung berangkat, nggak usah bingung-bingung lagi. Pas di rumah sakit yuk tinggal daftar, udah, oh ini pakai nama ini, udah selesai, udah masuk. Gitu, bypass jadinya, bypass. Bypass. Jadi cara ketiga ini ya banyak orang pakai ya, kenalan dokter atau enggak kenalan suster, atau kamu coba deketin aja susternya di situ ya. Kamu keluar dulu, kamu lihat susternya, tolong dong bisa nggak apa-apa deh, ada deh uang ininya, uang 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 apanya, uang capeknya lah istilahnya ya. Tolong dong bisa nggak diaturin gitu, apa-apa, mau tebel aja. Nah, dari situ nanti kedepannya kan kita punya akses ke situ, ada nomor handphonenya, ada ya udah gampang ini ya udah masuk aja. Nah, berarti biasanya sih orang pakai cara ketiga ya, cara ketiga kenalan atau enggak melalui oknum, istilahnya oknum ya, suster atau suster jaga. Mereka sebenarnya koordinasi gitu ya. Jadi kita kedip-kedipin, maksudnya kedip-kedipin, kasih kode, ada nggak? Nggak apa-apa, kita bayar. Ya, begitulah kenyataannya ya. Kita harus melihat kenyataannya. Kenyataannya di lapangan seperti itu. Jadi nggak usah lah kita bilang begini-begini. Ya, kita juga nggak usah memberikan negatif. Wah begini sistemnya begini, ya nggak usah lah. Orang kita sama-sama hidup di satu negara ini, negara kita tercinta ini, kita harus hormati dan kita harus junjung tinggi ya peraturan-peraturan yang ada. Nah, begitulah ya. Yang pertama RSUD, pokoknya RSUD lah. Yang kedua adalah siap-siap turun kelas atau naik kelas. Kalau punya duit kita naik kelas, kalau enggak ya turun kelas. Ya, kalau nggak punya duit turun kelas, kalau punya duit naik kelas. Naik kelas di rumah sakit swasta ya mau, mana
ada uangnya pastinya, ya. Yang ketiga adalah ya udah cari koneksi. Kalau kita nggak punya duit, cari koneksi. Cari koneksi apa? Kalau nggak punya koneksi, ya cari. Kalau punya, ya bersyukur. Tapi kalau nggak punya, ya cari. Ya, cari. Semoga sistem BPJS kedepannya lebih baik lagi dan kita doakan. Ya karena pengalaman-pengalaman di lapangan begitulah ya. Oke, kalau ada komentar, kalau ada kata-kata saya yang salah, mohon diralat, bantu kasih masukan juga. Jadi kita juga kedepannya kita sebagai pasien, misalnya pasien pengguna BPJS Kesehatan, semakin ini nih, semakin apa, paham ada kesalahan apa, kan kita bisa diarahin gitu ke yang benar. Jadi tolong kasih komentar, jangan lupa kalau ada kata-kata ataupun saran saya yang salah, tolong diralat, tolong kasih masukan solusinya apa gitu ya. Dan juga semoga dengan cara-cara tadi kita dan kalian bisa mendapatkan, pokoknya yang penting dapat aja, dapat fasilitas rawat inapnya. Karena kan ini berhubungan dengan kesehatan, kondisi kesehatan seseorang. Istilahnya nyawa lah, urusannya nyawa ini, ya kan? Yang penting dapat dulu, ya. Semoga cara-cara tersebut dapat apa? Dapat meringankan beban yang kita alami, ya. Kalau ada tambahan cara tersebut, silahkan, ya. Silahkan, mari kasih masukannya. Kalau ada kata-kata yang saya salah ataupun sarannya salah, ralat, kasih solusinya. Saya tunggu. Terus semoga kedepannya banyak lagi cara-cara lain ya selain 3 cara tadi. Baik, terima kasih. Sampai ketemu lagi. Semoga sehat selalu. Jangan lupa ya. Kalau ada komentar, kasih komentar. Kalau boleh loncengnya diaktifkan. Jangan lupa subscribe kalau memang bermanfaat. Oke, sampai ketemu. Jangan jadikan obat sebagai makanan, tetapi jadikan makanan sebagai obat.